wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nasihat bitaqwallahi faqad faza man ittaqaa. Ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah rahimahullah. Orang Islam itu tidak ada henti-hentinya dan tidak ada bosan-bosannya untuk selalu menggali, mencari, mendengarkan, melihat tausiah-tausiah berkaitan dengan agamanya. Dengan demikian bukan hanya sekedar kita tahu, tapi bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah cerminan dari agama yang kita yakini itu. Quran tidak bisa berjalan sendiri, hadis tidak bisa berjalan sendiri. Yang merupakan representasi dari Quran dan hadis adalah orang yang beriman. Mudah-mudahan saya dan kita semuanya itu. 12 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 28 Oktober 2012, itu kan 14 tahun yang lalu ya. Oke, 14 tahun yang lalu, 2012 bulannya Oktober tanggal 28, saya sudah menerangkan bab yang akan saya terangkan ini. Tapi rasanya 14 tahun yang lalu itu jenengan sudah lupa. Tapi saya lihat di catatan saya itu ada beberapa modifikasi. Yang dulu mungkin pandangan dan saya pemahamannya tidak seberapa utuh, tapi karena banyak mendengar, banyak membaca, banyak referensi, kemudian akan lebih utuh, lebih banyak lagi. Mudah-mudahan demikian. Saya memang mendokumentasi dari semua materi yang saya tulis di berbagai masjid dan majelis taklim. Insya Allah tidak ada yang ketelipan. Ketelipan itu bahasa Indonesia-nya apa ya? Ya, besok lah. Insya Allah semuanya sudah tercatat. Ada masjid yang sudah saya kunjungi 30 tahun yang lalu sampai sekarang. Kitabnya sudah khatam, diulangi lagi, sudah khatam, ganti kitab lagi, sudah khatam, ganti lagi, sudah khatam. Nah, saya mau mundur tidak boleh. Mudah-mudahan dengan dan saya diberi barokah sama Allah. Apa yang sudah diterangkan 14 tahun yang lalu itu, kalimatnya pendek dalam tauhid. Assalamu, kalimat assalamu dalam kitab itu ada di bab yang ke-52. Assalamu mau diterangkan apanya? Nah, itu yang perlu dibahas dengan panjangnya. Bermula dari mana kok kemudian kalimat assalamu itu dimasukkan dalam pikiran tauhid? Jawabannya, penulis kitab tauhid ini menyampaikan satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadisnya dari Ibnu Mas'ud. Jadi penulis tauhid itu memasukkan satu hadis pendek itu di dalam penjelasan dari dua kalimat syahadat tadi, tetapi wabil khusus hari ini adalah syahadat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian oleh beberapa ulama kontemporer, kalimat assalamu yang ada di dalam satu hadis di bab yang ke-52 itu
bagaimana? Kata Ibnu Mas'ud, kunna ila kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati kunna. Kami dulu bersama Nabi itu ya pernah satu ketika sholat bareng-bareng, kemudian di antara kita ada yang mengatakan, nah ini, di antara kita ada yang mengatakan, assalamu Allah min ibadihi. Yang diambil yang depan saja, assalamu. Tapi menjadi masalah karena assalamu Allah. Nah itu maksudnya. Assalamu Allah min ibadihi, assalamu ala fulan wa fulan. Ya, jadi orang itu saat itu kata Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa semoga keselamatan untuk Allah dari hambanya. Nah ini yang jadi masalah, ya. Dan semoga pula keselamatan untuk si fulan, si A, si B. Nah, begitu. Ucapan begitu oleh Nabi ditegur. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, la taqulu assalamu ala Allah, fa inna Allah huwa salam. Jangan mengatakan assalamu ala Allah. Nah, karena Allah itu assalam, sumber keselamatan. Sebenarnya di dalam hadis itu pendek, dalam kitab itu cuma pendek itu. Tapi kalau panjenengan baca Fathul Majid, Al-Qaulul Mufid, ya Taisirul Aziz Al-Hamid, Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, ya dan sebagainya, uraiannya menjadi panjang. Nah itu yang perlu dibahas dengan kita semuanya, sehingga kita dapat ilmu dari kitab itu dari para ulama berdasarkan dilarang. Gimana penjelasannya? Kalimat assalamu lahu iddatu ma'ani. Di dalam kalimat assalamu itu ternyata ditemukan baik di Quran, di hadis, di ucapan dan sebagainya, itu lahu iddatu ma'ani. Ada makna yang berbeda-beda. Nah, ini nanti yang panjenengan bawa pulang ya. Karena taklim, ngaji, maka yang diperoleh adalah ilmu. Kalau kondangan, iya nanti kayaknya dia tidak tegang. Pertama adalah at-tahiyah, penghormatan. Makanya disunahkan di dalam agama kita, orang sering menyampaikan apa? Salam. Salam yang bolak-balik disebutkan itu adalah itu namanya tahiyah, penghormatan. Kama qala salamun ala fulan, ya. Semoga keselamatan. Itu maknanya mendoakan, memohonkan kepada Allah. Nah, orang didoakan, dimohonkan kepada Allah itu namanya dihormati. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa itu ada penjelasan wa idza quyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam, wa idza quyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha, maka jawablah yang lebih baik dari orang yang menyampaikan salam itu tadi. Itu implementasinya. Kalau kita sedang duduk, ada orang datang, assalamualaikum, jawabannya menurut ini perintah waalaikumsalam, lebih baik gimana? Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang kirim salam, menyampaikan, menulis salam di HP, ASBRBB, apa dijawab ASBRBB? Ya, jangan. Insya Allah mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya. Setiap ada orang yang kadang-kadang menyampaikan askum gitu aja kepada saya atau ASBRBB, insya Allah saya jawab penuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menghormati orang itu secara penuh. Jangan juga ingin menghormati orang itu secara penuh, sehingga salam itu dijawab juga secara penuh. Nah, gitu.
Tetapi kemudian dilanjutkan duha atau sepadan dengan dia menyampaikan salam. Tetapi yang didahulukan bi ahsana minha, lebih baik, lebih sempurna dari orang itu menyampaikan. Jadi satu sudah ketemu kalimat assalam itu maknanya adalah apa? At-tahiyyah, penghormatan. Di samping kalimat penghormatan itu disunahkan ketika orang menyampaikan tausiah atau mau berbicara di depan publik, ya, dalam sunnahnya Nabi, insya Allah disunahkan orang itu menyampaikan apa? Salam, termasuk khutbah Jumat dan seterusnya. Kemudian di Bulughul Maram Tawdihul Ahkam itu Rasulullah merinci etikanya. Nah, ini saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kita, tapi karena kelanjutannya dari penjelasannya itu, maka mau tidak mau diikutkan, dikatutkan at-tahiyyah. Apa kata Rasulullah dalam Tawdihul Ahkam itu yang merupakan syarat dari Bulughul Maram, ya? Nabi menyebutkan liyusallimus shaghir 'alal kabir. Kalau ketemu anak muda sama bapak yang sudah senior, benar senior atau sudah sepuh? Hah? Disebut apa saja sama saja, ya, tidak bisa mengurangi angka apa? Umur, betul ya? Liyusallimus shaghir 'alal kabir. Hendaklah anak muda menyampaikan salam terlebih dahulu bapak yang sudah senior, sudah sepuh. Kadang-kadang ada anak muda yang tidak paham ini. Mohon maaf, bukan siapa-siapa. Bapak itu ketemu saya di bolak-balik tidak pernah menyampaikan salam dulu. Jangan kasih nasihat anak muda gimana? Ya enggak mas, ya sampean yang menyampaikan salam dulu karena sampean yang lebih apa? Lebih muda. Nah, itu etikanya di situ, bukan bapak itu yang suruh salam dulu. Nah itu benar pak ya. Nah, kemudian walmar adalah qaid. Ini ada orang berjalan, ya, kemudian ada orang yang duduk, yang disunahkan menyampaikan salam. Yang duduk apa yang berjalan? Berjalan. Wal qalil alal katsir. 10 orang ketemu 2 orang, yang disunahkan menyampaikan salam yang berapa? 2 orang. Yang jumlahnya sedikit menyampaikan kepada jumlahnya yang lebih banyak. Apakah kedua-duanya itu harus bergiliran? Assalamualaikum, assalamualaikum, begitu? Atau cukup salam saja? Yang jawab, adiknya jawab cuma dari 10 tadi, yang menjawab cuma 4 orang, sudah memenuhi kan? Maka jenengan dan saya tidak perlu kemudian menuntut semuanya menjawab dengan sempurna. Ini salamnya kok tidak semangat, separuh yang jawab, saya ulangi. Maaf saya tidak mau, tapi insya Allah tidak itu yang diajarkan Nabi. Malah detail, dirinci. Ini kok ibu-ibu saja yang menjawab. Coba saya ulangi. Assalamualaikum waalaikumna. Ngerti maksudnya? Sekali. Penting. Itu assalamualaikum itu maksudnya bagiannya bapak-bapak yang laki-laki. Waalaikumna itu maksudnya apa? Ibu-ibu, perempuan. Nah sekarang yang disunahkan Nabi itu gimana? Assalamualaikum saja sudah cukup gak mencakup semuanya? Nah ikuti itu. Ini di situ diatur begitu itu, ya. Kan juga ada merepotkan pakai assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi ta'ala. Apalagi pak? Masya Allah. Kemudian ada tambahan marrakibu alal masyi. Kemudian orang yang naik kendaraan menyampaikan salam kepada yang sedang berjalan. Ini etika. Jadi satu titik panjenengan sudah memahami bahwa kalimat assalamu ketemu di mana-mana, maknanya kemungkinan itu. Apa itu bahasa Arabnya tahiyyah, penghormatan.
Tuh. Dua, As-salam itu adalah ismun min asma'illah al-husna, termasuk salah satu di antara al-asma'ul husna. Dari mana kita bisa mengetahui? Nah, kita bisa mengetahui di beberapa yang sudah sering kita dengarkan. Seperti tadi setelah orang habis sholat, ya, dalam sebuah riwayat, ya, Nabi Mas'ud dan Ibnu Mas'ud, waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sharafa min as-shalatil maktubati yastaghfiru thalathan. Orang setelah sholat, setelah salam, yang keluar terlebih dahulu dari lisannya itu apa? Menurut Nabi yang disunahkan, menurut sunnah. Yang keluar setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau Assalamualaikum warahmatullahi. Yang keluar dulu Astagfirullah. Berapa kali? Jadi waktu setelah pas orang menyampaikan salam, mengakhiri sholat, itu waktu itu diatur sama Nabi. Tapi saya menemukan di beberapa tempat, ya, yang sering saya diimami orang secara rutin, ya, begitu setelah salam yang keluar dulu apa? Al-Fatihah. Ini saya mau tak tegur itu bagaimana itu, ya? Ya, harus diberi penjelasan dulu baru lain kali ditegur. Ustaz, kalau habis imami, setahu saya, sependek pengetahuan saya tentang agama, yang keluar dulu bukan apa? Al-Fatihah, tapi apa? Astagfirullah, astagfirullah. Berapa kali? Tapi kadang-kala saya tidak bermaksud sudah, itu agak susah menerima gitu, ya, Al-Fatihah. Dan saya lihat sendiri, saya dengarkan sendiri, itu tidak ada lafal-lafal subhanallah, 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 alhamdulillah, tidak ada lafal itu. Ya wis, ini urusan orang, bukan urusan kita, ya. Tapi jangan supaya tahu ada versi begitu di masyarakat itu. Padahal waktu setelah salam itu diatur, nah, dipakai apa? Kalau baca apa? Kalau baca apa? Itu ada aturan. Nah, salah satunya adalah berikutnya setelah yastaghfiru thalathan. Nah, ini yang saya masukkan bagian dari Asmaul Husna ini. Allahumma antas wa minkas tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Nah, di situ ini yang sebenarnya harus kita lakukan. Kalimat as-salam di situ adalah itu maknanya adalah ismun min asma'illah al-husna, yaitu termasuk bagian dari Asmaul Husna. Ada yang tahu Pak, yang disebutkan kalimat as-salam di Quran itu di surat apa, ayat berapa? Kalau tidak ada yang bisa menyebutkan, saya menyebutkan karena sudah saya tulis tadi itu, ya. Jangan pernah mendengarkan enggak seorang imam membaca ayat ini? Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Pernah? Ada Asmaul Husnanya? Oh, banyak. Ada as-salamnya enggak? Nah, makanya kalau as-salam itu bagian dari Asmaul Husna, maka sahabat tadi ditegur sama Nabi, ya, tidak boleh mengucapkan assalamu ala Allah, salam untuk Allah min ibadihi. Jangan Mas, fa inna Allah huwassalam, karena sesungguhnya Allah itu adalah sumber keselamatan. Dalam penjelasannya disebutkan hadis tadi, kunna idza kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam kunna, Ibnu Mas'ud tadi, ya, saya itu bersama Nabi ketika sholat bareng-bareng, kemudian di antara kita mengucapkan tadi, saya ulangi lagi, assalamu alaikum min ibadihi, salam untuk Allah dari hambanya. Assalamu ala fulan wa fulan, semoga keselamatan untuk bulan dan bulan.
Oleh Nabi tidak boleh la taqulu assalamu ala Allah. Jangan menyampaikan salam kepada Allah. Fa inna Allah wassalam, karena sesungguhnya Allah itu adalah sumber keselamatan. Maknanya ya, fanahahumun nabiyyu, Nabi mencegah ucapan seperti itu ya, ala dalika wa yubayyinu lahum anna dalika la yaliqu billahi li annahu wassalam. Itu tidak pantas kalimat assalam itu disematkan, diberikan kepada Allah. Li annahu wassalam wa minhu assalam, dan dari Allah itu adalah sumber apa? Keselamatan. Fala yaliqu bi ayyusallim alaihi, tidak pantas Allah diberikan keselamatan. Bal huwa alladhi yusallimu ala ibadihi wa yusallimuhum minal afat. Justru Allah yang menyelamatkan hambanya dan menyelamatkan seluruh makhluk yang ada di sini. Tak selipkan sedikit. Ada orang nyabrang dari satu pulau ke pulau yang lain. Di tengah lautan ombaknya tinggi, gelombangnya tinggi, anginnya kencang. Kalau dia muslim, berdoa nggak kepada Allah, Pak? Kira-kira gimana doanya? Minta keselamatan. Oh, jadi tidak pernah nyabrang, nggak apa-apa biasanya. Lakin anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, jika Engkau selamatkan kami, tentu saja kami akan bersyukur. Tapi kata Al-Quran itu sebenarnya sumbernya dari Quran, Pak. Falamma najahum fil barri idahum yusyrikun. Tetapi ketika mereka sampai di daratan, tiba-tiba mereka menyekutukan Allah. Pertanyaan saya, bentuk menyekutukannya Allah